selamat pagi Rani. Jadi menurut informasi yang saya dapat, kamu ketua dari Persma Sumut, BU Sumut ya? Iya, Persma BU Sumut, benar. Jadi sudah berapa lama kamu bergabung di Persma BU Sumut? Kalau bergabung itu sejak tahun 2019 ya, sejak saya dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 itu gitu. Dan jadi sejak itu langsung masuk ke dalam forum beasiswa unggulan. Dan kalau untuk di kita di wilayah Sumatera Utara itu diberi nama forumnya dengan Persma BU Sumut atau singkatan dari Persatuan Mahasiswa Penerima Beasiswa Unggulan Wilayah Sumatera Utara gitu. Nah, kalau boleh tahu benefit yang kamu dapatkan apa aja? Ya kalau benefit ya, kalau dari segi forumnya itu ya terutama di bidang pendidikan lah gitu kan. Karena kan kita juga organisasinya tupoksinya itu di dalam bidang pendidikan. Selain itu ya kita selain dapat info-info beasiswa, info-info pendidikan lainnya, kita juga dapat relasi gitu, baik itu dengan se-Indonesia gitu kan. Skop beasiswa unggulan ini kan nasional gitu. Jadi dari Sabang sampai Merauke kita bisa ada jejaring gitu, ada jaringan komunikasi. Ya untuk skop khususnya yaitu Sumatera Utara ya tentu kita terdiri dari beberapa universitas kan, walaupun itu negeri ataupun swasta. Jadi kayak nggak hanya sebatas USU gitu temennya, banyak lah sejenis jaringan sosialnya. Pesannya gitu, dimana kayak saya gitu semenjak dari forum BU terus jadi ketua gitu semakin bisa lah memanajemen waktu, kemudian melatih jiwa kepemimpinan. Dan kalau misalnya untuk dari segi materinya sendiri ya, kalau kita kan di forum beasiswa unggulan itu kan semuanya itu merupakan award di beasiswa unggulan. Nah itu alhamdulillah memang beasiswanya ya cukup banyak dari segi materinya gitu, bahkan bisa digolongkan sebagai salah satu beasiswa dengan komponen yang terbanyak gitu, mencakup uang saku, uang buku, kemudian uang kuliah juga gitu. Jadi kamu selama udah berapa tahun menjabat sebagai ketua? Kalau menjabat sebagai ketua baru 6 bulan, sejak bulan Juni tahun 2021 kemarin. Selama kamu menjabat sebagai ketua ada nggak kayak akses-akses yang jadi lebih dipermudah karena kamu sebagai ketua gitu? Ya mungkin kalau akses yang makin dipermudah itu ke pihak kementerian sendiri ya, dari tim beasiswa unggulan di bawah Puslapdi gitu, Pusat Pelayanan dan Pembiayaan Pelayanan Pendidikan di Kemendikbud gitu kan. Mungkin dari situ. Jadi kayak kita saya kan selaku ketua gitu mewakili Forum Sumatera Utara untuk senantiasa berkoordinasi dengan dari pihak tim dari Puslapdiknya gitu. Jadi ya kayak udah ada jaringan lah gitu ke orang sana gitu kan. Jaringan dalam tanda kutip, bukan maksudnya orang dalam ya, kayak ya tambah kenal lah gitu. Jadi ilmu-ilmunya juga misalnya ada arahan-arahan gitu, jadi tambah gitu. Jadi kamu kan udah sibuk nih, kegiatan juga banyak di luar, terus juga langsung terjun ke masyarakat juga on the way ya nanti. Kalau dari segi itu sih alhamdulillah sih sampai sejauh ini ya enggak, ada, mudah-mudahan kedepannya tetap enggak ya, karena kan kayak kita di forum BU juga kan udah senantiasa selalu diingetin tuh kita sebagai awardee di sini tugas utama kita itu adalah kuliah gitu. Kenapa? Karena kita mempertanggungjawabkan uang beasiswa itu tentunya dengan nilai dan bagaimana prestasi akademik kita di kampus gitu. Nah, tapi adapun fungsi kita di sini juga sebagai forum yang mewadahi award di BU itu maksudnya ya selain dari tanggung jawab yang real dari substansinya baik di bidang akademik, tentunya kita juga punya tanggung jawab moral gitu kepada masyarakat gitu kan. Dimana ya secara kasarnya gitu lah, uang beasiswa yang dari kementerian atau dari pemerintah ini kan merupakan ya duit masyarakat juga gitu, dari pajak-pajak itu kan, dari APBN gitu. Jadi ya secara gak langsung ada beban moral di mana ya kita harus mengabdikan diri juga kepada bangsa gitu, kepada masyarakat gitu aja. Salah satu wadah kontribusinya yaitu melalui forum beasiswa unggulan ataupun Persma BU Sumut ini gitu. Kira-kira ada nggak sih yang jadi bikin kalau beasiswa kamu tuh dicabut nih? Oh, kegiatan ada. atau aktivitas apa gitu? Ada. Pasti teman-teman juga pengen tahu kan? Iya. Jadi kalau di kita itu pada saat kita dinyatakan lulus itu ada namanya penandatangan kontrak. Jadi kontrak itu kontrak perjanjian kerjasama gitu kan. Untuk kita di sini kan ada terbagi 3 kategori nih. Ada S1 selama 4 tahun, kemudian ada S2 selama 2 tahun, yang S3 selama, kalau nggak salah saya, beasiswa itu kontrak kerjasama itu udah ditampilin tuh apa hak kewajiban kita gitu. Jadi ibaratnya ada larangan-larangan, contoh seperti ya tindak kriminal gitu kan,
atau drop out dari kampus, tidak memenuhi kriteria nilai yang diinginkan, kita setiap semester kita juga ada laporan gitu, berapa nilai kita, berapa indeks prestasi kita, prestasi apa aja sih yang udah kita capai selama kuliah ini gitu. Jadi semua udah diatur di dalam kontrak gitu ya. Kalau misalnya mau lihat apa sih yang dilarang dari BU gitu ya, tinggal lihat kontraknya. Di situ udah ada larangan beserta punishment atau hukuman yang kita dapat kalau misalnya larangan itu terpenuhi gitu. Jadi beasiswa kamu ini ditanggung sampai berapa tahun atau sampai selesai atau cuma setahun gitu? Nah, beasiswa unggulan ini. Kalau jangka waktunya itu ya normalnya 4 tahun gitu kan, 8 semester ke kita untuk S1 gitu. Nah, cuman itu tadi balik lagi ke kontrak kerjasamanya. Kalau di kontrak saya itu jika kita menyelesaikan lebih cepat dari 4 tahun itu jatah uang saku dan uang buku yang udah dikruskan sampai 4 tahun itu tetap jadi hak kita. Gitu. Yang kita pulangin cuman uang UKT semester 8 gitu. Kalau misalnya kita cuma sampai semester 7. Nah, tapi kalau misalnya nauzubillah bizalik ya, lebih dari 4 tahun, nah gitu lebih dari 4 tahun dia ada namanya uang tahap akhir. Jadi kalau di kita tuh selain uang buku, uang saku, uang UKT, dia ada namanya uang kelulusan tahap akhir. Itu kalau saya sebut bisa nominalnya sekitar 7 juta gitu untuk bantu-bantu skripsi lah mungkin ya menurut saya gitu. Nah itu kalau misalnya lewat dari 4 tahun itu nggak Mungkin kamu atau pengen gimana-gimana tuh kamu nggak ngelanjuti kuliah itu ada punishmentnya nggak? Ada. Jadi kalau misalnya saya nih contoh saya ikut tes kedinasan atau PNS gitu kan, terus lulus gitu, terus ya udah ninggalin kuliah akhirnya atau drop out dari kampus apa segala macam dan ikut PNS itu, ya saya harus mengembalikan uang beasiswa BU itu sebanyak 2 kali lipat. Oh gitu ya. Iya. Berat juga ya Berat berarti. ya. Udah. Jadi terima kasih atas wawancaranya hari ini. Iya, sama-sama. Semoga ini ya, semoga berguna jawaban-jawabannya gitu.